Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خافلا rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepadanya atas segala limpahan karunia dan nikmat yang mana alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia, majlisul zikir, majlisul ilmi, setelah kita bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Khafilah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan, membacakan kepada antum semuanya pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak, majlis-majlis di bulan Ramadan yang diberkahi, yakni yang berjudul tentang adab tilawatil Quran, adab di dalam membaca Al-Quran, adab di dalam membaca Al-Quran, yang mana kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran kepada kita semuanya, dan kita pun diperintahkan untuk membacanya, kita diperintahkan untuk mentadaburi, merenungi apa yang difirmankan, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sebenarnya sudah ada pembahasan khusus di kajian iftar oleh Ustadzuna Abu Abdurrahman atau Abu Ibrahim Fustara hafizahullah taala, namun tidak ada salahnya kita mendengar di sini apa yang dipaparkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan ada sesuatu yang beliau sampaikan sangat pas sekali dengan keadaan kita sekarang ini, yang mana ternyata adab yang mulia ini lupa atau dilupakan oleh kaum muslimin, oleh kaum muslimin. Nanti kita akan sampaikan di sini apa yang beliau paparkan tentang adab tilawatil Quran. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau di sini menyampaikan, kita tunggu sejenak. Beliau di sini setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan fahada tarfun min adabi tilawatil Qur'anil Karim. Ini adalah sebagian dari adab-adab tatkala membaca Al-Qur'an. Li'anna al-Qur'anal Karima kalamullah Subhanahu wa taala, fayajibu ta'zimuhu wa yajibu ihtiramuhu. Karena Al-Quran merupakan wahyu, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu sifat Allah adalah dia berbicara, dia berbicara, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam. Maka kita wajib mengagungkannya dan wajib memuliakannya.
Kita wajib mengagungkannya dan wajib memuliakannya. Wa tahayyu'u liqira'atiha 'ala ahsani halin, dan kita membacanya dengan tenang, dengan penuh kekhusyuan, dengan keadaan yang paling baik, ya. Famin adabi tilawah, dan di antara adab membaca Quran, ya, yang pertama beliau ingatkan kepada kita, annahu in kana yaqra'u fil minal mushaf fa innahu yajibu 'alaihi an yatawadda. Yang pertama, kalau seseorang membaca Quran dengan melihat mushaf, memegang mushaf, ya, maka wajib baginya untuk berwudu terlebih dahulu. Artinya dia dalam kondisi suci, ya, dalam kondisi suci, wudu. Ya, wudu tentu ini kalau dia hadasnya hadas kecil. Kalau hadas besar, maka harus mandi jinabah terlebih dahulu, mandi wajib. Ya, harus mandi wajib. Ya. Wala yajuzu lahu ayyamasal mushaf ala ghairi taharatin. Tidak boleh bagi seseorang yang dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, sehingga dia menyentuh mushaf tanpa bersuci terlebih dahulu, tidak boleh, ya. Karena hal ini bertentangan, ya, dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ini mushafnya, ya. Kalau kita memegang mushaf, ya. Tapi perlu kita pahami, khafila rahimani rahimakumullah, beda antara mushaf Al-Quran dengan Al-Quran yang merupakan isi. Ya. Kalau Al-Quran yang di situ kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kalau mushafnya, mushaf itu makhluk. Cuma makhluk karena diisi dengan kalamullah, di situ dituliskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memuliakannya. Kita wajib memuliakannya, sehingga tidak boleh sembarangan meletakkannya, apalagi sampai sembarang yang berceceran di mana-mana, tidak boleh. Ya, kalau misalnya Al-Quran, mushaf maksudnya, sudah tidak digunakan lagi, maka sebaiknya sebagai seorang muslim adalah kita membakarnya di tempat yang bersih, yang jauh dari najis dan kotoran. Ya, kita bakar supaya nanti mana tidak berceceran. Kalau terbakar jadi bukan sudah di situ. Tapi kalau berceceran kan malah nanti kita termasuk perbuatan, ya, menghinakan Al-Quran. Kita tidak memuliakan Al-Quran, ya, membiarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tercecer. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, ini berkaitan tentang tadi mushaf Al-Quran. Jadi mushaf itu makhluk, tapi kalau Al-Qurannya, kalamullahnya di situ adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mutakallimun, ya, berbicara semenjak zaman azali dan sampai seterusnya, senantiasa ada sifat tersebut pada diri zat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, ya, sehingga dia wajib berwudu kalau mau menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda halnya kalau seseorang dia membaca dari hati, dari hafalan. Ya, kata Syekh di sini, wa in kana yaqra'u an dhahri qalbin. Apabila seseorang membaca Al-Quran dari hatinya, artinya dia menggunakan hafalan yang dia sudah hafal, fa innahu yustahabbu lahu ay yakuna ala wudu, maka disunahkan baginya untuk berwudu. Jadi hukumnya hanya sunnah. Tapi kalau yang menyentuh harus harus berwudu, harus berwudu. Ini berkaitan tentang membaca Al-Quran, ketika kita mau menyentuh atau tidak menyentuh. Dan ikhwafillah rahimani rahimakumullah, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran melalui HP? Apakah berlaku hukum ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya HP tidak termasuk hukum mushaf, yang mana kita diharuskan berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Sehingga kalau kita misalnya membaca Al-Quran melalui HP, itu sama halnya kita membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, ya. Tanpa menyentuh mushaf, sehingga di situ hanya disunahkan saja berwudu, tidak sampai wajib. Sehingga walaupun antum tidak dalam keadaan wudu, tidak ada dalam keadaan suci, misalnya membaca mushaf dari HP, itu tidak apa-apa, tidak harus berwudu. Yang harus berwudu kalau megang mushaf. Dan mushaf ini pun
mushaf yang murni, tidak ada isi yang lainnya. Tapi kalau ada terjemahan, kalau ada tafsir, penjelasan, perkataan para ulama, maka di sini juga tidak seperti mushaf. Dia dihukumi seperti tadi, ya, seperti membaca dari HP. Itu berkaitan tentang memegang mushaf. Ya. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Seseorang ketika hendak membaca Al-Quran, maka hendaknya dia awali dengan membaca ta'awud, kemudian basmalah. Ta'awud ini mutlak semuanya, ya, mutlak semuanya. Baik dia membaca dari permulaan Al-Quran, permulaan surat, ataupun misalnya di potongan-potongan surat. Dia mau memulai baca Al-Quran, maka hendaknya dia berta'awud terlebih dahulu. Ya, baik dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonir rajim, itu juga boleh. Istilahnya lafaz-lafaz ta'awud yang warid yang datang itu diperbolehkan kita membacanya, membaca ta'awud. Yang mana fungsinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari godaan syaitan. Ya, karena baca Quran itu ibadah yang mana tentu syaitan akan berusaha menghalangi kita untuk membaca Al-Quran tersebut, untuk memahami, mentadaburi Al-Quran tersebut, ya. Sehingga seseorang baca Quran itu kadang-kadang semenit 2 menit aja sudah luar biasa beratnya. Berbeda orang kalau baca koran, baca majalah, atau baca buku cerita itu kadang-kadang sampai halaman berpuluh-puluh halaman kuat dia duduk, ya, berjam-jam. Tapi kalau Al-Quran jarang istilahnya yang bisa, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bisa fokus membaca Al-Quran. Nah, makanya di sini caranya pertama adalah dengan kita membaca ta'awud terlebih dahulu, ya. Karena hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Saya menjelaskan wa dzalika li anna syaitana yahzuru indal qari liyulbisa alaihi al-qira'ah. Karena syaitan itu hadir pada orang yang dia sedang membaca Al-Quran dan liyulbisa, ya, mengacaukan, ya, orang yang sedang baca tersebut, bacaannya dikacaukan, ya, sehingga bisa jadi sehingga dia terhenti dari membaca Al-Quran. Wa yuwashwishu alaihi, yang berikan, ya, istilahnya gangguan, ya. Wa yasrifahu 'anit tadabbur, dan dia memalingkan dari mentadaburi Al-Quran. Jadi hanya sekedar membaca tok tapi tidak memahaminya. Padahal kita ketika membaca Al-Quran itu juga diperintah untuk mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran? Apakah di hati mereka ada kunci? Maksudnya di sini kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim ketika membaca itu diperintahkan pula untuk mentadaburi. Dan mentadaburi di sini bermacam-macam tingkat, ya. Seperti kita orang yang bukan Arab, apalagi mungkin kita tidak paham bahasa Arab, atau kalau paham-pahamnya masih sedikit, ya, setengah-setengah. Tidak hanya antum saja, kita kadang-kadang santri pun seperti itu, ya. Kadang-kadang baca Quran, ya, ada yang kita paham, ada kata-kata yang kita tidak paham, ya. Maka kita di sini tidak apa-apa dengan bantuan terjemahan Al-Quran. Kita membaca sambil melihat terjemahan Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran. Ya, syukur-syukur kita diberi kemampuan untuk sekaligus membaca tafsirnya. Alhamdulillah tafsir sama sekarang pun sudah mudah, enak, ya. Terjemahan yang bahasa Indonesia pun ada, tafsir Ibnu Katsir ada terjemahan misalnya, atau tafsir yang ringkas, yang ringan untuk kita, dan alhamdulillah ditulis oleh asatidzah kita yang terpercaya, Ustaz Firanda, itu juga menulis tafsir Al-Quran. Bagus itu tafsir yang beliau sampaikan, apa yang beliau tulis.
Itu kalau bisa kita membeli bukunya dan kita membacanya. Tafsir yang ringkas. Kalau tidak salah sudah sampai juz berapa ya? Kalau saya sendiri yang dapat itu alhamdulillah hadiah waktu masih kuliah itu juz 30 sama 29. Kita alhamdulillah dapat 2 juz terakhir yang sudah beliau tulis. Tapi alhamdulillah beliau nulis terus sampai sekarang. Kurang tahu sampai juz berapa yang sekarang sudah ditulis. Masya Allah. Itu bagus untuk kita baca. Ya. Selain baca isti'adzah, fafillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita membaca basmalah. Cuman untuk basmalah ini hanya dibaca di awal-awal surat saja. Artinya kalau kita membaca Quran bukan dari permulaan surat, itu kita tidak perlu membaca basmalah. Tapi membaca basmalahnya kalau dari awal surat. Kecuali surat Taubah. Surat At-Taubah itu para ulama di situ menjelaskan tidak perlu mengawali dengan basmalah. Tidak diawali dengan basmalah. Yang mana hal tersebut ya dikatakan karena surat Al-Baqarah ya, para ulama berselisih pendapat apakah dia termasuk bagian dari surat Al-Anfal ataukah tidak. Tidak, sehingga di situ tidak diawali dengan basmalah. Ini hanya surat At-Taubah saja. Adapun surat-surat yang lain maka diawali dengan basmalah setelah ta'awud ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, adalah kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Membaca Al-Qur'an dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan bacaan yang tartil? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan yang dimaksud dengan tartil adalah at-ta'ani fit tilawah, pelan-pelan saat membaca. Pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Seperti orang lagi dikejar anjing ya, jangan. Kadang-kadang ada orang baca cepat sekali. Ya, ini tidak diperkenankan. Tapi hendaknya membaca dengan pelan-pelan ya. Wa adamu sur'ah, tidak cepat, wa i'ta'ul hurufi haqqaha min at-tajwid hasba istiqaati, dan memberikan hak-hak huruf ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, sesuai dengan kemampuannya. Artinya seseorang ketika membaca Al-Quran hendaknya membaca dengan kemampuan dia yang paling maksimal, yang paling baik. Ketika membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan sesuai kemampuan dia yang paling baik dari hukum-hukum bacaan Al-Quran, baik ya huruf-hurufnya, makhraj hurufnya, apalagi hukum-hukum tajwidnya, hendaknya diusahakan yang paling baik. Karena memang kemampuan orang ketika baca Al-Quran itu berbeda-beda. Ada yang biasa saja, ada yang merusak ya istilahnya nggak karu-karuan. Tapi hendaknya dia senantiasa belajar terus memperbaiki bacaannya. Ya, dan memperbaiki bacaan ini tidak khusus untuk anak kecil saja, orang dewasa pun ya, perlu untuk melakukan hal ini. Tidak hanya untuk orang Indonesia saja, orang-orang Arab sana yang asli sana pun kadang-kadang bacaan Al-Qurannya kacau balau ada, bahasanya jelek, gak karu-karuan ya juga ada. Ya, tidak hanya kita. Ya. Tapi memang kalau orang bukan orang Arab itu lebih banyak ya, yang tidak baiknya bacaannya. Maka perlu untuk kita belajar terus memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Kemudian saya menjelaskan al-muhim ayyatarassala fil qira'ah fayaqra'u ayatan, dan hendaknya ketika membaca itu membaca satu ayat. Kalau bisa bacanya segitu ya. Istilahnya jangan terburu-buru sehingga menggabung beberapa ayat sekaligus, walaupun boleh ya. Hukum menggabungkan ayat dengan ayat berikutnya itu boleh kalau nafasnya kuat. Tapi yang paling baik adalah tadi ayat per ayat kita baca, kita tadabburi, kita renungi apa kandungannya. Harapannya nanti kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa beramal dengan panduan Al-Quran tadi. Karena memang Al-Quran kan diturunkan hudan sebagai petunjuk bagi kita. Kalau kita nggak memahami gimana kita bisa mendapatkan petunjuk tersebut ya. Kan tentu sulit ya. Fayaqifu ala ru'usil ayat, maka berhenti di setiap akhir ayat.
wal yahudzul qira'ah hadzan, ya, dia tidak terburu-buru ketika membacanya, wa yuhadrimu fiha hadramatan wa sur'atan, terlalu cepat membacanya. Hadza yukhillu bil qira'ah, maka ini menghilangkan, ya, makna atau tujuan membaca Al-Qur'an tersebut. Sehingga orang yang membaca Al-Qur'an menghatamkan dalam sehari itu istilahnya tidak sesuai dengan, ya, petunjuk dari Al-Qur'an sendiri, syariah. Karena kan kita diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an dengan tartil, ya, dengan tartil. Walaupun memang membaca Al-Qur'an itu ada tingkatannya. Ada yang tingkatannya tadi paling bagus adalah tartil, kita betul-betul menyempurnakan hak-hak huruf, ya, hukum-hukum tajwidnya kita sempurnakan dan kita membacanya dengan pelan sehingga kita bisa memahaminya, mentadabburinya. Ada yang tingkatan bahasanya adalah tadwir, pertengahan, agak cepat, ya. Tapi dia masih, ya, di situ menjaga hukum-hukumnya, ya, menjaga hak-hak hurufnya disempurnakan di situ. Dan tingkatan yang ketiga adalah hadr. Hadr ini bacaan yang cepat, ya, cepat. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang sedang murojaah Al-Quran. Murojaah Al-Quran, karena yang dimurojaah biasanya kan banyak. Karena seorang yang punya hafalan Quran itu hendaknya dia dimurojaah setiap hari. Dan biasanya orang yang murojaah Al-Quran hafalannya itu dengan metode hadr. Bahasanya cepat. Tapi walaupun cepat, ya, dia masih menjaga hak-hak huruf, masih menjaga hukum-hukum tajwid. Ini tidak terlalu cepat. Ya. Makanya kalau orang membaca terlalu cepat, ya, ada istilahnya peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana seseorang hendaknya paling banter menghatamkan Al-Quran itu 3 hari. Kalau lebih sedikit dari 3 hari, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak akan mungkin untuk bisa memahami Al-Quran yang dia baca karena terlalu cepatnya. Tapi ada riwayat yang mana Imam Syafi'i membaca Al-Quran sehari hatam 2 kali, Masya Allah. Sehari hatam 2 kali, berarti kan Masya Allah bacaan beliau. Tapi para ulama itu beda tingkatannya, ya. Yang mana mereka membacanya tetap, ya, memenuhi hukum-hukumnya dan mereka bisa mentadabburi, bisa langsung, karena memang itu bahasa mereka, ya. Sudah dari kecil bahasanya itu sehingga baca pun mereka langsung istihdzar, mereka langsung hadir apa makna dari yang dibaca mereka. Nah, ini Al-Quran, ya. Kalaupun kita misalnya, ya, kita berusaha berbanyak, tapi tetap harus, ya, memperhatikan adab-adabnya. Membaca banyak ya dapat, tapi jangan sampai hilang mentadabburi Al-Quran. Tetap harus ada mentadabburinya, merenunginya. Tapi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal berikutnya yang hendaknya kita perhatikan, dan ini yang jarang istilahnya dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, yakni ketika dia membaca tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, tidak perhatikan keadaan sekitarnya. Apalagi misal dia di masjid, ya, di masjid membaca dengan keras, banter-banteran misalnya, bahasanya suaranya pol, padahal di situ ada orang sholat, ada orang lain yang juga sedang membaca Al-Quran, ada orang lain yang sedang zikir. Ya, ada kita dapati di beberapa masjid, bahasanya keras-kerasan. Istilahnya seperti itu, sehingga suara itu saling sautan, sering sautan. Padahal kan hendaknya kita, ya, istilahnya tidak seperti itu, karena kalau kita melakukan hal tersebut, fayushawwisuna 'alan nasi fi nanti. Fa innahu la yajharu jahran yushawwisu 'ala man hawlahu wa yudhihi. Maka hendaknya seorang tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'annya sehingga bisa mengganggu orang yang ada di sekitarnya, ya, bisa mengganggu orang yang di sekitarnya. Tapi bahasanya adalah bacaan yajharu bihasbi ma yusmi'u nafsahu. Hendaknya dia membaca sesuai dengan apa yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Dia ngeluarin suara tapi cukup yang dengar dia sendiri. Kalaupun, ya, sampai orang lain yang mungkin dekat saja sedikit, dan itu tidak keras, tidak keras. Tapi cukup yang didengar oleh dia sendiri. Jangan malah kita lomba-lomba keras-kerasan membaca, malah akhirnya kita tidak bisa mentadabburi, merenungi. Karena tadabbur itu kan butuh ketenangan,
yang butuh kehusyuan, sehingga kalau saling saut-sautan kan akhirnya apalagi bisa jadi saling pamer suara. Paling merdu siapa ini? Ada seperti itu ya. Wah, saya paling merdu, bahasanya paling enak. Kadang seperti itu bisa jadi muncul ya. Dan ini perlu diwaspadai karena itu termasuk bagian dari riya yang harus dijauhi oleh kita. Ya. Ini kalau berada di masjid. Ya. Begitu pula tatkala kita, nah di sini saya juga menjelaskan, menerangkan, ya ini berkaitan tentang kebiasaan kaum muslimin yang mereka membaca Quran dengan pengeras suara di masjid. Apalagi kita Ramadan ya tadarusan, tapi dengan pengeras suara. Tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang sampai jam 12 malam belum selesai. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya, dibatasi kayaknya jam 10 ya. Jam 11 ya, jam 11. Kalau dulu kayaknya dur-duran misalnya jam 12 malam masih kenceng. Nah, ini kan termasuk tadi ya, sesuatu yang mengganggu, tidak hanya mengganggu orang yang mungkin di masjid yang lagi sholat sunnah ya, tapi juga mengganggu orang-orang yang berada di rumah mereka. Barangkali ada yang lagi istirahat, apalagi barangkali ada orang yang sedang sakit ya, yang butuh suasana yang tenang, atau bisa jadi ada anak kecil, anak bayi ya. Maka tentu ini adalah perbuatan yang buruk yang hendaknya dijauhi. Tapi hendaknya cukup tadi membaca yang bisa didengar oleh dia, atau kalau sedang membaca bareng-bareng tadarus, satu orang membaca, yang lain mendengarkan, menyimak, ya suaranya yang bisa didengar oleh orang-orang yang di situ. Orang-orang yang di situ. Jadi tidak perlu pakai pengeras suara, tidak perlu pakai pengeras suara. Dan insya Allah yang demikian lebih ikhlas, ya, lebih ikhlas dibandingkan dengan orang yang kita mengeraskan suara ya, sampai keluar. Ya. Bisa jadi di situ dihinggapi riya, ingin dipuji, masya Allah, wah itu suaranya fulan, masya Allah merdu, misalnya kayak gitu. Itu khawatirnya di situ, ya, khawatirnya di situ. Sehingga hendaknya dijauhi. Baik fi buyutihim ya, mengganggu orang yang di rumah, wa fi aswaqihim, mengganggu orang yang berada di pasar, wa fi masajidihim, dan mengganggu orang-orang yang berada di masjid. Anna hadza khilaful masyru', ini termasuk hal yang menyelisihi syariat. Bahkan saya di sini mengatakan wa hum ya'thamuna 'ala dzalik. Mereka berdosa ketika melakukan hal tersebut, membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras, yang lantang sehingga mengganggu orang lain, dia berdosa kata Syekh. Wa ya'samuna 'ala dzalik wa la yujarun, dan dia tidak mendapatkan pahala li anna hadza adan, karena ini adalah perbuatan yang mengganggu. Membaca Al-Qur'an dengan keras ya, mengganggu orang yang ada di sekitar, apalagi orang tersebut sedang salat ya, sedang juga membaca Al-Qur'an sehingga terganggu, maka berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan kekuatan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Capek-capek membaca tapi kita tidak dapat pahala, bahkan kita dapat dosa. Waliyadzubillah. Baik. Sehingga di sini Syekh kemudian ya, menukilkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kullukum yunaji rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din. Setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Artinya ketika dia seorang membaca Quran, itu dia sedang bermunajat. Dan munajat ini adalah berbicara dengan suara yang lirih, berbisik-bisik. Berbisik-bisik. Berbisik-bisik kan mungkin hanya kita dengan orang yang sedang kita ajak bicara. Kita membaca Al-Quran, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bermunajat modelnya, bukan pidato ya, tapi bermunajat. Kita membaca dengan suara yang lirih, ya, berbisik-bisik. Fala yajhar, sehingga Nabi pun memperjelas, janganlah kalian ya mengeraskan suara di atas sebagian yang lainnya. Artinya saling kencang-kencangan, ya, saling saut-sautan, tidak. Ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jahri alladhi yu'zi man haulah. Ya, di sini saya menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengeraskan suara yang bisa mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Dilarang untuk mengeraskan suara yang sampai mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Baik. Ini berkaitan tentang
suara yang dikeluarkan ketika membaca Al-Quran. Kecuali kalau dia sendirian di kamar misalnya atau di tempat sepi, dia pergi, ya misalnya di pantai nggak ada orang lain, wah dia pengen melatih suaranya misalnya memaksimalkan, ya, dia baca dengan keras nggak masalah ketika di situ tidak ada orang yang terganggu apa. Yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang harus diperhatikan pula ketika membaca Al-Quran, hendaknya seseorang itu menjauhi kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran, ya, kesalahan-kesalahan di dalam baca Al-Quran. Ya, kata Syekh, ayatajannabal lahna alladhi yukhilu bil qira'ah. Hendaknya seorang itu menjauhi kesalahan-kesalahan yang dapat menghilangkan bacaannya. Maksudnya pahala bacaannya nggak dapat karena kesalahan-kesalahan. Ya. Kenapa? Yang pertama, kesalahan itu adalah berupa kesalahan harokat. Kesalahan harokat ini fatal. Karena bahasa Arab, salah harokat sedikit saja sudah berubah makna. Ini keistimewaan bahasa Arab. Sehingga kita jangan sampai salah harokat ketika membaca. Betul-betul kita teliti ketika membacanya. Kenapa? Kata Syekh di sini, ya, harokat di dalam Al-Quran, ya, ini berkaitan tentang nahwu sorofnya itu. Kadang-kadang marfu, kadang-kadang mansub, kadang-kadang ya, jar, kadang-kadang khafid. Istilahnya harokatnya itu macam-macam. Ya. Ada kasrah, ada fathah, ada sukun. Ya. Itu macam-macam. Sehingga harus dijaga. Jangan sampai berubah. Karena kalau berubah, itu berubah maknanya juga. Apalagi di huruf-huruf tengahnya. Dari sisi sorofnya, itu juga harus diperhatikan. Walaupun kita nggak tahu, misalnya nggak tahu ilmu sorof, nggak tahu ilmu Al-Quran, ya paling tidak kita teliti dengan Al-Quran yang ada di hadapan kita. Kita teliti dengan Al-Quran yang di hadapan kita. Jangan sampai kita salah membacanya karena maknanya bisa berubah. Maknanya bisa berubah. Ini kalau seseorang itu ya membaca Al-Quran, hendaknya diperhatikan harokatnya. Ya, taib. Kemudian yang berikutnya, fafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini juga mengingatkan kita agar ketika membaca Al-Quran kita senantiasa mentadabburi, kita merenungi maknanya dan kita mengambil pelajaran dari Al-Quran yang kita baca. Kata Syekh, tadabburul Quran wa ta'assur bi ma'anihi wal itti'ad bi mawa'idihi wa tafakkuru fihi. Ya, hendaknya ketika membaca kita mentadabburi. Ya, kita mencari makna yang terkandung sehingga akan membekas pada diri kita. Ya. Dan kita mengambil mau'idhah, mengambil nasihat dari bacaan Al-Quran kita, wa tafakkuru fihi, dan kita merenungi, memikirkan makna dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Wala yakunul maqsudu huwa khatmal Qur'ani wal mururi 'alal ayati was suwari bisur'ah. Karena maksud membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu bukan untuk sekedar membaca, menghatamkan Al-Quran, bukan. Kita tidak hanya sekedar menghatamkan Al-Quran, kita hanya tidak sekedar lewat saja, membaca saja, bukan. Ya. Tanpa kita ya, mengambil manfaat dari bacaan yang kita baca. Tapi hendaknya tadi, ya, kita hendaknya an yatafahham al-Qur'ana hasaba istita'ah. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kita memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Dan salah satu trik agar kita bisa memahami Al-Quran, Syekh di sini menjelaskan, wa idza salahat niyyatuhu fa innallaha jalla wa ala yaftahu lahu babal fahmi. Seorang kalau niatnya baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu kepahaman. Artinya kalau kita mau paham Al-Quran, hendaknya kita niat yang baik, niat yang ikhlas ketika membaca Al-Quran. Dan tentu niat membaca Al-Quran itu adalah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan ini bagian dari ibadah. Qiraah Al-Quran itu adalah ibadah. Dan maka harus diikhlaskan. Dan dengan ikhlas, insyaallah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu kepahaman.
Tidak hanya faham saja, Syekh di sini menjelaskan wa yaftahu lahu babal intifa' bil Qur'an. Allah akan buka pintu kemanfaatan dengan Al-Qur'an yang dia baca. Sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an yang dia baca. Kemudian saya di sini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an ataukah ada kunci di hati mereka? Nah, ini adalah ayat yang berisi perintah kita untuk mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak sekali kandungannya, baik berupa keimanan, akidah, tauhid, ataupun berupa ahkam-ahkam, hukum-hukum semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Apalagi di situ juga ibar, ada pelajaran dari qasasul, kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu ada semuanya. Dan memang Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk bagi kita umat manusia. Banyak sekali di sini disebutkan seperti zikrun nar, zikrul jannah, penyebutan neraka, penyebutan surga, penyebutan azab, penyebutan nikmat, pengharaman riba, pengharaman zina, pengharaman dusta, pengharaman menipu, pengharaman mayit, maksudnya bangkai yang tidak boleh kita makan. Semua ini ada di dalam Al-Quran. Semua ini ada di dalam Al-Quran. Tapi kan kita mengetahui hal tersebut kalau kita mau membacanya, kita mau merenunginya. Kalau nggak merenungi kan hanya sekedar lewat, aqimus sholawatu zakah, nggak tahu apa itu sih maksudnya, hanya sekedar baca saja, tapi nggak tahu maksudnya kandungannya. Padahal di situ adalah perintah untuk kita mengerjakan sholat atau mengerjakan membayar zakat, dan juga dari ayat yang lain yang banyak. Dan Al-Quran itu tidak hanya khusus bagi orang-orang yang berilmu saja, tidak khusus hanya untuk para ulama saja, tidak, yang mereka paham bahasa Arab, yang mereka tahu nahwu sharaf, mereka tahu istilahnya kaidah-kaidah di dalam masalah balaghah, yang mana Al-Quran itu penuh dengan balaghah, istilahnya peribahasa yang sangat tinggi, tapi juga itu untuk orang-orang awam, untuk orang-orang yang baru belajar. Al-Quran juga diperuntukkan bagi mereka, sehingga kita berusaha untuk memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Dan memang itu adalah semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dia bisa paham seperti itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia gunakan kemampuan tersebut sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Quran. Dan tentu ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang tidak dibebani sebuah taklif, kewajiban adalah sesuai kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya kita berusaha untuk memaksimalkan ketika membaca Al-Quran, memahami sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya bisa sambil membaca terjemahan, dan itu yang tingkatan paling rendah bagi kita sebagai orang Indonesia, bukan orang Arab, kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan. Itu yang paling rendah, kita berusaha untuk demikian. Dan di sini jangan sampai dipahami bahwasanya berarti kita nggak perlu menghatamkan Al-Quran, karena kalau baca Al-Quran sambil memahami sulit, baca saja satu hari misalnya 1 juz, selama sebulan 30 juz, itu kadang-kadang nggak kelakon istilahnya, berarti nggak perlu hatam. Perlu juga kalau bisa hatam sambil memahami. Jangan sampai difahami kalau kita diperintahkan untuk mentadaburi berarti kita nggak perlu hatam. Itu keliru juga. Tapi seorang yang harus berusaha untuk membaca dan memahami, istilahnya jangan hanya sekedar membaca lewat saja, dan berusaha untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, apalagi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan,
yang tentu pahalanya akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkaitan tentang adab membaca Al-Qur'an. Yang mana poin pentingnya tadi yang ingin kami sampaikan, karena banyak terjadi di kalangan masyarakat kita adalah orang membaca Al-Quran saling keras-kerasan suara, saut-sautan antara yang lainnya, apalagi kalau di desa-desa, ya tidak hanya di desa, di kota saja ya, sudah banyak antara satu masjid dengan masjid yang lain, ya kadang-kadang sampai mengganggu orang yang mau istirahat, ya terganggu dengan suara speaker, apalagi di masjid juga antara satu dengan yang lainnya saling saut-sautan juga ada yang demikian. Maka hendaknya tidak terjadi demikian, dan hendaknya seorang ketika baca betul-betul ya teliti ketika membaca, jangan sampai melakukan kesalahan dalam membaca ya. Karena kesalahan dalam membaca ini berakibat salah di dalam makna pula, salah di dalam makna pula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu kepada kita semuanya setiap saat dan dimanapun kita berada. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.